Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur bumi. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebenarnya bentuk dari bumi yang kita tinggali? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita ketahui bahwa bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Bumi sendiri dapat dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah komponen hidrosfer atau bagian perairan, kemudian ada komponen atmosfer atau bagian udara, kemudian ada litosfer atau tanah, dan terakhir adalah biosfer atau bagian hidup dari bumi, yaitu hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, 4 komponen inilah yang membentuk bumi sebagai satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk hari ini kita akan membahas khusus pada litosfer dan atmosfer. Bumi seperti yang kita ketahui sebenarnya bukan terdiri dari hanya satu lapisan. Bumi sendiri makin ke dalam tersusun dari 4 lapisan. Yang pertama, bagian terluar yaitu lapisan kerak bumi atau crust. Di lapisan inilah kita tinggal. Kemudian di bagian dalamnya ada lapisan mantel bumi. Kemudian ada bagian inti luar dan terakhir bagian pusat bumi yaitu inti dalam pada bumi. Pertama kita bahas mengenai kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan di mana kita tinggal. Kerak bumi adalah lapisan teratas dan paling tipis dari bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua atau kerak daratan dan kerak samudra. Kerak benua hanya memiliki ketebalan 35 hingga 70 km. Tersusun dari batuan granit, silika, dan mineral lain. Kemudian kerak samudra lebih tipis dibandingkan kerak benua. Ketebalannya hanya sekitar 5 hingga 10 km, yang tersusun dari batuan basalt yang lebih padat. Nah, pada bagian kerak bumi inilah kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan berlangsung. Selain itu, fenomena-fenomena yang kita alami setiap hari juga berlangsung seluruhnya hanya di bagian kerak bumi. Kerak bumi tidaklah tersusun sebagai satu lempengan saja, melainkan terpisah-pisah dengan patahan-patahan dan membentuk bagian-bagian lempeng. Dapat kita lihat bahwa di dunia terdapat banyak lempeng. Beberapa lempeng besar antara lain ada lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Pasifik, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, dan lempeng Australia. Selain itu diantaranya ada lempeng-lempeng kecil seperti Arabian, India, Filipina, Karibia, Nazca, Cocos, dan Juan de Fuca. Nah, lempeng-lempeng inilah yang menyusun bagian kerak bumi dan terus bergerak perlahan setiap tahunnya. Pergerakan lempeng ini kadang menyebabkan getaran yang kita sebut sebagai gempa bumi. Dapat kalian lihat bahwa Indonesia terletak pada pertemuan antara 2 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia seringkali mengalami gempa bumi. Nah, bagaimana sebenarnya lempeng itu bergerak? Ada beberapa teori tentang pergeseran lempeng bumi. Yang pertama, lempeng bumi bukanlah benda yang statis, tetapi bergerak perlahan setiap saat. Nah, lempeng bumi ini mengalami proses yang disebut sebagai endogen. Proses endogen ini menyebabkan tumbukan yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Dari proses endogen inilah terbentuklah bukit dan pegunungan. Teori tentang pergerakan lempeng bumi salah satunya adalah teori pergerakan benua atau teori continental drift, di mana diperkirakan
bahwa pada zaman dahulu, miliaran tahun lalu, bumi hanya terdiri dari suatu daratan besar yang disebut Pangaea. Kemudian, daratan ini bergerak sehingga membentuk berbagai benua seperti Amerika, Afrika, Eropa, dan lain-lain yang sudah kita kenal sekarang. Namun, teori pergerakan ini belum mampu menjelaskan bagaimana lempeng ini dapat bergerak. Nah, penjelasan mengenai pergerakan lempeng bumi dijelaskan dengan teori yang disebut seafloor spreading. Pergerakan pada lempeng disebabkan oleh adanya bagian bawah kerak bumi yang tersusun atas materi yang panas. Akibatnya, materi yang panas tersebut naik ke permukaan. Kemudian, materi tersebut akan menggeser bagian punggung kerak bumi dan akan membentuk suatu patahan. Nah, patahan inilah yang menggeser bagian lempeng-lempeng bumi. Kemudian kita bahas mengenai bagian mantel bumi. Mantel adalah lapisan yang paling tebal dari bumi. Ketebalan mantel hingga 2.900 km, tersusun dari logam dan memiliki suhu yang mencapai 1.400 hingga 3.000 derajat Celcius. Semakin ke dalam, suhunya semakin panas, sehingga menyebabkan logam tersebut mencair. Pada bagian mantel inilah diperkirakan terbentuk lava yang akan keluar melalui gunung berapi. Lapisan lempeng ini disebut juga sebagai lapisan astenosfer dan berfungsi untuk melindungi inti bumi. Karena bagian mantel bumi tidak memiliki suhu yang sama antara bagian atas dengan bagian bawahnya, maka mantel bumi senantiasa bergerak. Hal ini disebabkan lapisan mantel yang lebih panas pada bagian dalam menyebabkan massa jenis menjadi lebih ringan, sehingga material dari bagian dalam akan naik ke atas, sedangkan materi yang bagian atas akan turun ke bawah. Hal ini akan berlangsung terus-menerus sebagai suatu siklus konveksi. Nah, inilah yang memperkuat teori mengenai pergeseran lempeng, di mana materi dari mantel bumi akan keluar ke atas dan menggeser lempeng bumi. Kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu inti bumi. Inti bumi adalah bagian yang paling dalam dari bumi. Terbagi menjadi dua, yaitu bagian inti luar dan bagian inti dalam. Inti pada bagian luar tersusun atas zat besi dan nikel yang bersuhu 3.000 derajat Celcius, sehingga pada bagian luar ini merupakan bagian yang bersifat cair. Sedangkan bagian dalamnya tersusun dari besi dan nikel yang padat. Suhu inti bagian dalam mencapai 6.000 derajat Celcius. Nah, suhu ini sama panasnya dengan suhu pada permukaan matahari. Setelah kita bahas mengenai lapisan bumi ke dalam, mari kita beranjak ke lapisan atas bumi, yaitu lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Sama seperti lapisan dalam bumi, atmosfer juga tersusun atas beberapa lapisan. Lapisan atmosfer dapat terbagi menjadi 5 jenis lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Antara tiap lapisan mengandung massa udara yang berbeda, dan semakin tinggi ke atas, maka tekanan udaranya semakin rendah. Selain itu, suhu pada setiap lapisan berbeda-beda. Nah, kita akan bahas masing-masing dari lapisan ini. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer yang terendah. Troposfer berada pada ketinggian 0 sampai 10 km. Seluruh aktivitas kehidupan berlangsung di dalam lapisan troposfer. Selain itu, di lapisan inilah terjadi fenomena cuaca seperti hujan, awan, angin, petir, dan lain sebagainya. Kita beranjak naik ke lapisan
atasnya yaitu stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dengan ketinggian antara 10 hingga 50 km. Pada lapisan stratosfer hanya memiliki sedikit awan dan di lapisan ini tidak terjadi fenomena cuaca, sehingga lapisan ini umumnya dianggap lapisan yang aman untuk penerbangan. Jika kalian pernah naik pesawat terbang dan melihat pesawat terbang berada di atas awan, maka sebenarnya pesawat itu sedang berada di lapisan stratosfer. Terdapat lapisan ozon pada lapisan stratosfer, yang fungsinya untuk menyaring sinar ultraviolet dari matahari untuk masuk ke bumi. Untuk lapisan ozon sendiri, sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya tentang pemanasan global. Kita naik lagi ke atas, yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan ketiga dengan ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari berbagai benda angkasa. Benda angkasa seperti batu-batuan yang jatuh ke permukaan bumi, semuanya akan habis di lapisan mesosfer dan kita akan melihatnya sebagai meteor. Kita naik lagi ke bagian atasnya, yaitu lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 hingga 500 km. Antara lapisan termosfer dan mesosfer terdapat selapis ionosfer yang berisi partikel ion. Ionosfer ini menyebabkan pengaruh pada sinyal-sinyal radio, TV, handphone, dan internet. Ionosfer juga membentuk fenomena yang disebut sebagai aurora, yang dapat kita lihat pada negara-negara dengan 4 musim, dan terutama pada negara-negara utara. Terakhir, lapisan teratas yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan paling luar pada bumi, yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Lapisan eksosfer memiliki ketinggian lebih dari 500 km. Di lapisan inilah satelit mengorbit, dan di sini juga terdapat stasiun luar angkasa internasional yang selalu mengorbit bagian bumi. Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai struktur bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.